Oke, kali ini kita melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL bagian Structure and Written Expression, skill 22 posesif ya. Jadi kita bakal membahas soal kepunyaan di sini ya, gitu. Oke, langsung aja ke contoh ya. Di sini ada contoh kalimat atau mungkin kita langsung pengenalan aja dulu kali ya bentuk-bentuk dari kepunyaan gitu. Nah, untuk bentuk dari kepunyaan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian ya. Pertama, possessive adjective. Possessive adjective itu apa? Possessive adjective dia kata dari my, your, his, her, its, our, they. Ini harus diikuti dengan kata benda setelahnya. Berbeda hal dengan possessive pronouns. Kalau possessive pronouns ini ada mine, ada yours, ada his, ada hers ya. Jadi dari possessive adjective tinggal tambahin aja s di belakangnya. Kecuali my itu jadi mine ya. Untuk its itu nggak ada. Ours, theirs itu tinggal tambahin aja s-nya. Nah, maksud dari possessive pronoun ini maksudnya apa? Maksudnya dia bisa berdiri sendiri. Ya setelah kata ini muncul nggak perlu ada kata bendanya di belakangnya. Begitu ya. Nah, perlu perhatiin aja nanti. Mine ini merujuk ke kita, yours ini merujuk ke kamu ya, his ini merujuk ke kepunyaan laki-laki ya, hers ini merujuk ke kepunyaan wanita. Ours ini kita, theirs ini mereka ya, kepunyaan mereka. Itu aja sih. Nah, biasanya nanti di tes TOEFL nanti kalian bakal ngelihat seperti biasa soal-soal yang terdapat kekeliruan ya, begitu. Nah, di sini ada dua contoh kalimat ya. Kita cek dulu sini. The student sebagai subjek jamak karena dia ber-ing. Di sini ada turn in, ada turn sebagai kata kerja. Nah, tapi di sini theirs. Di sini merupakan kepunyaan ya. Tapi dia ber-ing. Sudah ber-ing diikuti kata benda pula. Di sini manekanya keliru. Ya, harusnya cukup gak usah pakai papers lagi. Gitu. Begitupun yang contoh kalimat keduanya. Di sini I sebagai subjek diikuti dengan would ya. Would ini modal diikuti dengan like ini dia kata kerja bentuk dasar ya. To borrow ini dia to infinitive. Tapi di sini ada your-nya nggak ber-ing s, artinya your ini sebagai adjective yang mana harus ditemankan dengan kata bendanya. Makanya ini keliru ya. Atau enggak tambahin aja s gitu ya, biar dia bisa berdiri sendiri. Oke, mungkin kita bisa langsung latihan ya gitu. Oke, bisa kita cek dulu untuk nomor 1 dengan nomor 2-nya kita analisa. Di sini si sebagai subjek udah tepat penggunaannya di depan kalimat. Cut di sini kemungkinan besar sebagai kata kerja bentuk kedua ya, karena cut itu sama aja untuk satu bentuk tiganya. Di sini kepunyaannya hers. Nah, tapi hersnya ini pakai ing s, harusnya nggak usah pakai ing s ya. Itu karena dia diikuti dengan kata benda. Her ini kata benda. Oke, nomor 1 incorrect. Kemudian nomor 2 di sini we sebagai subjek ya udah tepat penggunaannya. Will sebagai modal diikuti dengan kata kerja take. Kata kerja take ini sebagai kata kerja dasar. Our. Nah, our-nya nggak pakai s. Karena kenapa? Karena dia langsung diikuti dengan kata bendanya udah tepat. Ya, gitu. Terus theirs. Theirs-nya juga penggunaannya udah tepat. Karena theirs-nya pakai ing s, nggak perlu diikuti lagi dengan kata bendanya. Ya, kayak nomor 2 correct. Kemudian nomor 3 kita cek di sini please sebagai ya ini cuma kalimat perintah aja, nggak ada masalah please-nya ya. Lend ini sebagai kata kerja diikuti dengan me ini sebagai objek ya. Yours knows. Nah, harusnya your note bisa pakai ing s ya. Itu aja sih. Oke, from the history lecture. Nomor 3 incorrect. Kemudian nomor 4 di sini I sebagai subjek ya, like ini sebagai kata kerja. Jadi untuk subjek I itu kata kerjanya nggak perlu pakai ing s ya. Kemudian diikuti dengan kepunyaan his, diikuti dengan kata bendanya ideas, nggak ada masalah ya, itu tepat penggunaannya. Kemudian di sana ada hers, hersnya pakai ing s, artinya dia bisa berdiri sendiri. Oke, nomor 4 juga correct ya, nggak ada masalah. Kemudian nomor 5 di sini the tree sebagai subjek tunggal karena dia nggak ber-ing s, diikuti dengan fell sebagai kata kerja bentuk kedua ya. Nah, di sini its sides. Its ini kepunyaan dari kata benda the tree-nya ya, diikuti dengan kata bendanya side. Ya nggak ada masalah sih gitu. Jadi untuk nomor 5 sudah tepat korek. Kemudian nomor 6 di sini my desk ya. Nah, ini kepunyaan my. Dia harus diikuti dengan kata benda desk-nya. Udah tepat, nggak ada masalah. Is located ini bentuk pasif ya. Is ini sebagai to be, located ini sebagai kata kerja bentuk ketiga.
Oke, near hers. Kepunyaan hers pakai RNS, dia berdiri sendiri. Oke, nomor 6 korek ya, nggak ada masalah. Kemudian nomor 7 di sini, theirs. Nah, theirs ini dia ber-RNS. Sedangkan suggestion ini kata benda. Harusnya nggak usah pakai RNS. Cukup their suggestion aja. Oke, nomor 7 itu incorrect. Kemudian nomor 8 di sini, our, ya ini kepunyaan. Ikuti dengan appointment, ini kata benda, udah tepat penggunaannya, nggak ada problem. Is just after your. Nih, harusnya after yours pakai RNS. Ya nggak diikuti dengan kata benda masalahnya. Ya, gitu. Nomor 8 incorrect. Kemudian nomor 9 di sini ya. Nomor 9, your friend. Nah, ada tepat penggunaannya ya. Your diikuti dengan kata bendanya friend. And my friend, ya ini udah tepat juga, nggak ada masalah. Ya, jadi your friend and my friend ini merupakan subjek jamak. Ya, maka dia menggunakan to be-nya are. Karena di sini ada partial structure-nya and. Ya, gitu. Sedang datang ya to our party. Our ini dia kepunyaan adjektif, harus diikuti dengan kata bendanya party. Oke, nggak ada masalah. Nomor 9, correct. Kemudian nomor 10 di sini, you sebagai subjek ya, nggak ada masalah. Di sini don't have ini merupakan kalimat negatif, nggak ada masalah sih. Nah, tapi sayangnya yours-nya nggak perlu pakai RNS ya, karena ada gloves di setelah yours gitu. Harusnya cuma your glove aja gitu. Oke, with you but I have mine. Oke, udah tepat ya. Mine ini berdiri sendiri. Ya, I itu kata bendanya have, nggak ada masalah. Oke, sekian untuk pembahasan skill 22.